Guru kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran tematik dan di pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar tentang lingkungan dan mata pencarian penduduk. Nah, keadaan sekitar tempat tinggalmu beserta semua yang ada di dalamnya itu disebut sebagai lingkungan. Keadaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan sosial dan keadaan fisik. Keadaan sosial masyarakat itu dapat dikelompokkan menjadi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, daerah pegunungan, dan daerah pantai pesisir. Saya akan menjelaskan satu persatu keadaan fisik dari setiap daerah. Untuk dataran rendah biasanya para pekerjanya itu sebagai seorang petani dan peternak. Nah, sedangkan untuk dataran tinggi itu sama dengan dataran rendah, mereka sebagai seorang petani dan peternak. Tetapi lebih banyak dataran tinggi itu mereka petaninya itu seperti halnya berkebun, seperti kopi, teh, dan sayur-sayuran. Nah, sedangkan untuk daerah pegunungan itu cenderung bergelombang, daerahnya itu adalah cenderung bergelombang. Nah, sedangkan kebanyakan daerah pegunungan itu adalah mereka mata pencariannya itu adalah sebagai seorang penambang. Sedangkan untuk daerah dataran pantai dan pesisir itu biasanya mereka itu sebagai seorang nelayan maupun sebagai seorang petani. Nah, ini adalah keadaan wilayah sesuai dengan keadaan fisiknya. Sedangkan sesuai dengan keadaan sosialnya, ada daerah pedesaan, ada daerah perkotaan, dan daerah wisata serta daerah industri. Nanti Ustadz akan jelaskan satu persatu di antaranya. Untuk daerah pedesaan itu biasanya mereka mata pencariannya adalah sebagai seorang petani. Untuk daerah perkotaan itu mereka biasanya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Nah, untuk daerah wisata itu biasanya pekerjaan atau mata pencariannya itu adalah tempat wisata atau daerah-daerah wisata. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah daerah industri. Daerah industri itu biasanya pekerjaannya adalah seorang pekerja pabrik. Setelah kalian nanti akan membaca cerita yang sudah kalian baca di buku yang sudah kalian punya. Nah, sekarang kita masuk ke keragaman karakteristik individu. Nah, keragaman karakteristik individu bisa kita lihat dari ciri fisik, yaitu dari rambut, dari tinggi badan, terus postur badan, dan warna kulit. Nah, di situ contohnya warna kulit itu ada hitam, ada putih, ada coklat, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk jenis rambut itu biasanya itu ada yang keriting, ada yang lurus, ada ikal, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk tinggi badan itu biasanya kebanyakan masyarakat Indonesia itu ada yang sedang dan tinggi. Untuk postur badan itu biasanya ada yang gendut, ada yang lurus, dan ada yang standar. Cukup mungkin sampai situ saja. Demikian penjelasan dari Ustadz. Semoga kalian tetap semangat meskipun kalian masih belajar di rumah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.